Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait perancangan penerapan model Discovery Learning pada pembelajaran PPKN. Materi yang akan saya ambil yaitu materi kelas 7, materi pertama pada semester genap, yaitu keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. 4 kompetensi dasar dalam bab ini, yaitu yang pertama, kompetensi dasar sikap spiritual, di mana siswa dapat menghormati keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, kompetensi dasar sikap sosial, di mana siswa menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, yaitu kompetensi dasar sikap pengetahuan, yaitu siswa mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, kompetensi dasar keterampilan, yaitu siswa mampu mendemonstrasikan hasil identifikasi suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pencapaian kompetensi atau IPK. Yang pertama, siswa dapat bersyukur atas keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, memiliki keinginan kuat untuk mempelajari keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Memiliki sikap tidak membedakan teman yang berbeda suku, agama, dan ras. Yang selanjutnya, mendeskripsikan keberagaman masyarakat Indonesia, menganalisis faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia, mendeskripsikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat Indonesia, mendeskripsikan makna Bhinneka Tunggal Ika, menunjukkan arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, menyusun laporan hasil telaah keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan terakhir itu dapat menyajikan laporan hasil telaah tersebut. Topik atau tema, keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Subtopik, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Pertemuan yang akan digunakan yaitu pertemuan kedua sampai dengan ketiga. Tujuannya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode literasi, diskusi, dan presentasi, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, siswa dapat menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia. Pembelajaran dan kegiatan. Ada 6 tahap dalam pembelajaran ini. Yang pertama, stimulasi atau pemberian rangsangan, di mana peserta didik diberikan stimulus oleh guru agar lebih termotivasi untuk memasuki proses pembelajaran dengan cara mengamati gambar yang telah disediakan. Selanjutnya, peserta didik diminta mengemukakan pendapatnya terhadap gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, problem statement atau identifikasi masalah, di mana peserta didik membentuk kelompok menjadi 4 kelompok dengan pembagian jumlah anggota 4-5 orang secara adil. Kemudian peserta didik diberikan tugas dan materi yang berbeda sesuai kelompok masing-masing, di mana kelompok ini akan menjadi kelompok ahli dengan topik suku, agama, ras, antar golongan. Yang selanjutnya yaitu peserta didik dibimbing untuk mengamati keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam masyarakat di sekitar peserta didik dan mengkaji berbagai keanekaragaman bangsa Indonesia yang ada di buku paket maupun di sumber belajar lainnya. Selanjutnya, peserta didik dibimbing mengidentifikasi pertanyaan berkaitan keberagaman SARA dalam masyarakat Indonesia secara mandiri sesuai materi kelompok ahli mereka masing-masing. Dan yang terakhir, peserta didik dibimbing menyusun pertanyaan sesuai materi kelompok ahli mereka masing-masing agar sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi yang telah dibuat, seperti siapa, apa, kapan, bagaimana, mengapa keberagaman ras, agama, antar golongan dalam masyarakat Indonesia, dan faktor-faktor terjadinya keberagaman tersebut. Selanjutnya, tahap data collection atau pengumpulan data, di mana peserta didik mencari informasi dari berbagai sumber belajar dan mendiskusikan pertanyaan yang disusun dan melakukan aktivitas di buku paket, yaitu aktivitas 4.2 sampai 4.5 sesuai dengan masing-masing topik kelompok mereka. Yang selanjutnya yaitu tahap data processing atau pengolahan data, di mana peserta didik dibimbing menghubungkan berbagai informasi yang diperoleh dan mengkajinya dengan nilai-nilai luhur Pancasila yang seharusnya tetap ada dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya, peserta didik dibimbing menyimpulkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman suku dan budaya dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu verification atau pembuktian, di mana peserta didik dibimbing menyusun hasil telaah nilai-nilai luhur Pancasila dalam keberagaman ras, agama, antar golongan dalam masyarakat. Laporan hasil telaah dapat dalam bentuk bahan tayang, display, atau bentuk lainnya diinginkan siswa dan mampu dikerjakan siswa. Selanjutnya, peserta didik dibimbing menyajikan hasil telaah tersebut di depan kelas. Selanjutnya yaitu generalization atau menarik kesimpulan, di mana guru memberikan kesempatan kepada peserta didik lainnya untuk bertanya atau memberikan tanggapan terhadap kelompok yang sedang tampil. Kemudian guru melakukan evaluasi terhadap hasil diskusi dan presentasi. Kemudian guru menyampaikan konfirmasi atas hasil diskusi peserta didik, dan guru membimbing peserta didik untuk memahami tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia sebagai penutup tahap pembelajaran Discovery Learning pada pertemuan 2 dan 3 pada materi learning jurnal pada hari ini. Semoga bermanfaat, dan akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.